Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Alfiana Wahyuni dengan NIM H0511811511 akan mempresentasikan seminar Statistika 2 dengan judul Pemodelan Regresi Logistik Biner Non-Parametric Spline dengan Peubah Prediktor Kategorik. Aplikasi pada data pending klaim BPJS Kesehatan. Dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI, dan pembimbing pertama Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI, serta penguji Ibu Sri Astuti Tamrin, SSI, MStat, PSD, dan Ibu Anissa, SSI, MSI. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana estimasi parameter model regresi logistik biner menggunakan estimator spline dengan peubah prediktor kategorik pada data pending klaim BPJS Kesehatan. Dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pending klaim BPJS Kesehatan berdasarkan model regresi logistik biner estimator spline peubah prediktor kategorik. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendapatkan estimasi parameter model regresi logistik biner estimator spline peubah prediktor kategorik pada data pending klaim BPJS Kesehatan. Dan yang kedua, mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pending klaim BPJS Kesehatan berdasarkan model regresi logistik biner estimator spline peubah prediktor kategorik. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang regresi logistik. Pendekatan regresi logistik telah dikembangkan baik melalui pendekatan regresi parametrik maupun non-parametrik. Regresi logistik biner non-parametrik merupakan pengembangan dari model regresi logistik biner dengan pendekatan non-parametrik. Beberapa pendekatan non-parametrik diantaranya yaitu kernel, spline, polinomial lokal, deret ortogonal, deret Fourier. Beberapa poin yang tercakup dalam bab 4 yaitu kajian model, analisis deskriptif data, pemilihan titik not optimal, hasil estimasi parameter model, memodelkan data, dan ketepatan klasifikasi. Yang pertama, kajian model. Data yang digunakan adalah data pending klaim BPJS Kesehatan yang melibatkan 3 variabel prediktor. Setiap data dari variabel prediktor X1, X2, dan X3 berbentuk kategorik sehingga dikuantifikasikan melalui transformasi data sehingga variabel X dinyatakan ke dalam X1 bintang, X2 bintang, dan X3 bintang. Selanjutnya, model regresi logistik non-parametric spline dengan 3 prediktor kategorik pada satu titik not untuk data pending klaim BPJS Kesehatan dan hasil estimasi beta topi M+1 regresi logistik biner dengan estimator spline truncated dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian analisis deskriptif. Dapat dilihat dari tabel bahwa total data sebanyak 401, terdapat 40 pasien yang pending claim. Untuk variabel prediktor X1 terdiri dari 4 kategori, yaitu sembuh, rujuk, meninggal dunia, dan pulang paksa. Kategori sembuh memiliki presentasi tertinggi dalam kasus pending claim, yaitu sebanyak 36 pasien atau sekitar 90% pasien yang memiliki status klaim BPJS Kesehatan terpending dari total 40 klaim yang terpending. Kategori rujuk terdapat 1 pasien atau sebanyak 2,5% dan kategori meninggal dunia 3 pasien atau 7,5% yang berstatus klaim terpending, sedangkan pada kategori pulang paksa tidak ada kasus klaim terpending.
Selanjutnya untuk variabel prediktor X2 dapat dilihat pada tabel, yaitu terdiri dari 3 kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dari 40 kasus pending claim, persentase pending claim BPJS Kesehatan yang tertinggi terlihat pada kategori kelas 1 dan kelas 3, yaitu sekitar 37,5%. Sedangkan untuk kategori kelas 2 sebanyak 10 pasien atau sekitar 25% pasien yang pending claim. Selanjutnya, analisis deskriptif untuk variabel prediktor X3 atau severity level terdiri dari 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Persentase tertinggi pasien yang mengalami pending claim adalah kategori berat, yaitu 18 kasus klaim terpending atau sebanyak 45% dari total klaim terpending. Selanjutnya, dari kategori ringan dan sedang masing-masing sebanyak 11 kasus klaim terpending atau sekitar 27,5%. Selanjutnya, pemilihan titik not optimal. Pemodelan regresi logistik biner non-parametric spline dilakukan pada satu titik not. Selanjutnya, pemilihan titik not optimal dilihat dari nilai GCV minimum dari masing-masing titik not pada setiap prediktor. Pada tabel diperoleh titik not optimal pada K11 yaitu 3,78, pada K21 yaitu 0,5, dan pada K31 yaitu 1, dengan nilai GCV minimum sebesar 0,081322. Kemudian pada hasil estimasi parameter diperoleh model regresi logistik biner non-parametric spline terbaik, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, variabel X bintang pada persamaan sebelumnya ditransformasi kembali ke dalam variabel X, sehingga model regresi logistik biner non-parametric spline terbaik yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai titik not pada variabel X2 dan X3 diperoleh dari hasil transformasi yang mengikuti aturan, yaitu pada variabel X2 kategori kelas 1, nilai titik-titik notnya berada pada interval min 1,64 hingga kurang dari min 0,46. Kemudian pada kategori kelas 2, nilai titik-titik not berada pada interval min 0,46 hingga kurang dari 0,7. Dan pada kategori kelas 3, nilai titik not berada pada interval lebih besar atau sama dengan 0,7. Sedangkan pada variabel X3, pada kategori ringan, nilai titik-titik not berada pada interval min 0,65 hingga kurang dari 0,66. Dan pada kategori sedang, nilai titik-titik not berada pada interval 0,66 hingga kurang dari 1,99. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa status klaim BPJS Kesehatan yang memiliki peluang pending klaim yaitu pada pasien yang menjalani rawat inap pada kelas 2 dan kelas 3 dengan severity level ringan. Adapun kategori lainnya menunjukkan bahwa kemungkinan pending dari status klaim BPJS tidak terjadi. Ketepatan klasifikasi model digunakan untuk mengetahui suatu data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Ketepatan klasifikasi dapat diketahui menggunakan tabel klasifikasi. Dengan N00, yaitu jumlah dari YI dari P0 tetap diklasifikasikan sebagai P0. N01 yaitu jumlah YI dari P0 salah diklasifikasikan sebagai P1. N10 merupakan jumlah YI dari P1 tepat diklasifikasikan sebagai P0, dan N11 jumlah dari YI dari P1 tetap diklasifikasikan sebagai P1. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh nilai akurasi. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin tinggi pula tingkat keakuratan suatu model.
Perhitungan nilai akurasi dapat menggunakan rumus yaitu N00 tambah N11 dibagi N011 tambah N01 tambah N10 tambah N11. Berdasarkan tabel di atas, nilai AIC pada regresi logistik biner non-parametric spline sebesar 227,55, lebih kecil dibandingkan dengan nilai AIC pada regresi logistik biner, yaitu 242,01. Sedangkan nilai akurasi pada regresi logistik non-parametric spline lebih besar, yaitu 0,90 dibandingkan nilai akurasi pada regresi logistik biner, yaitu 0,897. Berdasarkan nilai AIC dan nilai akurasi menunjukkan bahwa model regresi logistik biner non-parametric spline lebih akurat. Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi parameter model regresi logistik biner non-parametric spline dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pending klaim BPJS Kesehatan berdasarkan model regresi logistik biner dengan estimator spline pada data kasus klaim BPJS Kesehatan adalah faktor kelas rawat dan faktor severity level. Adapun saran dari peneliti yaitu penelitian yang sama dapat dilakukan dengan menggunakan data yang memiliki jumlah kategori pada variabel prediktor dan jumlah titik not yang lebih banyak. Penelitian yang lain terkait regresi logistik dengan pendekatan non-parametrik juga dapat dilakukan menggunakan estimator penalized spline atau estimator smoothing spline. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.